Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Salma dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah kami yaitu tentang penyelesaian sengketa bank syariah. Saya di sini selaku moderator dan sebagai pemateri pertama. Dengan rekan saya Dayang Tania. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara nasabah dan perbankan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19 PPI 2007. Pada pasal 4 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dapat dilakukan melalui musyawarah. Kemudian jika tidak dapat terpenuhi maka diselesaikan melalui mediasi. Terakhir, jika melalui mediasi juga belum selesai, maka diselesaikan melalui arbitrase syariah atau melalui lembaga berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang akan dibahas cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan agama. Penyelesaian sengketa dalam arbitrase dan alternatif penyelesaian yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah atau arbitrase dijelaskan lebih lanjut lagi dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengertian arbitrase dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakama, secara etimologi berarti menjadikan seseorang sebagai pencegahan suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia diawali dengan bertemunya para pakar cendekiawan muslim, praktis hukum, para kiai dan ulama untuk bertukar pikir tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori oleh Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992 setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rencana struktur organisasi dan prosedur berencana berakhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Secara terminologi, cara alternatif ini dikenal dengan asyuhu yang berarti memutuskan pertengkaran dan perselisihan. Dalam pengertian syariah, asyulhu adalah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau sengketa antara dua orang bersengketa. Berikutnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menandatangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghadiri lamanya proses penyelesaian. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah: yang pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebut dengan jelas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dayang Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Salma, yaitu B. Sanksi administratif dan sanksi pidana.
Sanksi administratif diatur dalam UU Perbankan Syariah pasal 58 ayat 1, menjelaskan macam-macam sanksi administrasi kepada bank syariah dan UUS serta pengurus-pengurusnya, yaitu denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS, pelanggaran untuk turut serta dalam pelaksanaan clearing, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional, dan pencantuman anggota pengurus, pegawai dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan dan pencabutan izin usaha. Selanjutnya, sanksi pidana. Tindakan pidana yang ditetapkan dalam UU Perbankan Syariah sebanyak 8 pasal yang menjerat pelakunya. Dengan denda dan penjara. Adanya sanksi pidana ini adalah pihak-pihak terkait dengan perbankan syariah betul-betul melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. Penjelasan mengenai 8 pasal ketentuan pidana adalah sebagai berikut. Pasal 59 tentang pelanggaran izin usaha. Jika bank syariah atau UUS melakukan kegiatan tanpa izin usaha, maka akan mendapatkan pidana paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun dengan pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah, paling banyak 200 miliar rupiah. Pasal 60 tentang membuka rahasia bank tanpa izin. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 memaksa bank syariah, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun penjara, paling lama 4 tahun, dan pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Pasal 61 tentang kewajiban memberi keterangan dengan izin anggota dewan, komisaris, direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 47 dan pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dengan denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 62 tentang prinsip kehati-hatian. Apabila anggota dewan, komisaris, direksi atau pegawai bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja maka tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun penjara dengan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Pasal 63 tentang pemalsuan dokumen, korupsi dan tidak mematuhi Undang-Undang Dasar. Anggota dewan, komisaris, direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun penjara, paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 64 tentang pihak terafiliasi yang tidak menaati UU Perbankan Syariah. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun penjara dengan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 65
tentang pemegang saham yang menjadi provoker pelanggaran UU, pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan, komisaris, direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah dan UUS terhadap ketentuan dalam undang 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pasal 66 tentang direksi dan pegawai yang merugikan bank syariah, menghalangi pemeriksaan dan lalai dalam mematuhi UU perbankan syariah, anggota direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan batas maksimum pemberian penyaluran dana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini dan ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.